Baik, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan kebudayaan. Seperti kita tahu bahwa ada 6 agama di Indonesia, yaitu yang pertama adalah agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Poin yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian agama. Pengertian agama adalah kepercayaan umat manusia atau makhluk hidup yang dianut untuk percaya atau menyembah Allah sebagai Sang Pencipta. Agama adalah ilmu kepercayaan orang Kristen kepada Tuhan atau Sang Pencipta yang berhubungan dengan pergumulan manusia. Agama juga merupakan suatu nilai mengatur manusia dengan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan kita masing-masing. Dan poin yang kedua yang akan saya jelaskan adalah pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah ciri khas satu daerah atau suatu daerah yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut dari turun-temurun, serta suatu nilai atau hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan juga merupakan sebuah pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan hukum, serta adat istiadat dari suatu daerah yang dipercaya oleh manusia atau penghuni daerah itu sebagai anggota masyarakat. Di sini kita akan melihat bagian-bagian dari kebudayaan. Baik, poin yang pertama yang akan saya jelaskan atau bagian-bagian pertama yang saya jelaskan dari isi kebudayaan, yaitu yang pertama adalah apakah sebenarnya isi kebudayaan tersebut. Dari konsep kebudayaan ini kita tahu bahwa ada beberapa unsur kebudayaan, salah satunya adalah unsur-unsur kebudayaan yang universal. Unsur-unsur kebudayaan yang universal adalah unsur-unsur yang bisa ditemukan di semua daerah, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan maupun yang hidup dalam masyarakat kekotaan yang besar. Adapun unsur-unsur kebudayaan yang universal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem religi dan upacara kebudayaan. Yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem mata pencarian hidup. Ketujuh atau yang terakhir adalah sistem teknologi dan peralatan. Dan poin yang kedua yang saya akan jelaskan adalah bagaimanakah kebudayaan itu terwujud. Di dalam kebudayaan ada tiga bagian wujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengaturan. Yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari ketiga wujud kebudayaan tersebut ini, di dalam kehidupan manusia tentu tidak terpisah dengan satu sama yang lain. Seperti yang kita tahu dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi aturan atau nasihat arahan kepada perbuatan dan karya manusia. Baik, poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu apakah beda antara adat, kebudayaan, dan peradaban. Kata budaya berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang berarti juga adalah budi dan akal. Sehingga kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Menurut pendapat saya, kebudayaan merupakan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan moral, hukum, dan adat istiadat yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Istilah peradaban dapat kita sejajarkan dengan kata asing yaitu civilización. Istilah ini biasa dipakai untuk bagian dari unsur kebudayaan yang halus dan indah, yaitu seperti kesenian, ilmu pengetahuan, sopan santun, serta sistem pergaulan manusia sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam sebuah daerah atau suatu daerah. Istilah peradaban ini juga sering dipakai untuk menyebut satu kebudayaan, sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, dan seni kenegaraan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah apakah peranata kebudayaan? Peranata kebudayaan adalah suatu badan organisasi yang berfungsi berfungsi dalam satu lapangan kehidupan masyarakat yang khas. Adapun tujuan-tujuan peranata kebudayaan yaitu yang pertama adalah peranata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna dalam suatu daerah.
Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan ilmiah manusia yang menyelami alam semesta sekelilingnya. Yang kelima, memenuhi kebutuhan manusia yang menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi. Yang keenam, memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan manusia yang mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau bernegara. Dan yang terakhir adalah pranata yang mengurus kebutuhan jasmani dari manusia. Dan baik, poin yang terakhir dari bagian-bagian kebudayaan adalah apakah sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya yang seperti kita tahu dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan tingkat yang paling abstrak. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagai besar warga masyarakat, yaitu mengenai hal-hal yang kita harus tahu atau kita anggap sangat bernilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sistem nilai budaya sangat berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan dan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Melalui sistem nilai budaya ini, tata kelakuan atau perilaku manusia yang tingkatnya lebih konkret, yaitu sebagai aturan khusus hukum dan norma-norma. Sebagai besar adat istiadat, ada wujud ideal dari kebudayaan. Sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar atau di atas diri para manusia yang menjadi anggota atau warga masyarakat. Kedua, sistem nilai ini bukan istilah buat suatu konsep ilahi dengan satu arti yang ketat. Seperti yang kita lihat dari dan kita tahu merupakan keseluruhan dari isi serta kemampuan dan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal yang menanggapi lingkungannya. Istilah sistem nilai budaya ini mencakup sikap mental yang bisa kita pakai jika kita membicarakan secara singkat, yaitu khususnya terhadap salah satu kebudayaan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari poin-poin yang telah saya jelaskan adalah agama adalah kepercayaan umat manusia atau makhluk hidup yang dianut untuk percaya dan menyembah Allah sebagai Sang Pencipta. Kebudayaan adalah ciri khas suatu daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut dari turun-temurun serta suatu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Ada dua kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Konsep kebudayaan merupakan pemikiran dari hasil karya manusia yang memenuhi hasrat akan keindahan yang kita tahu atau yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebudayaan adalah kesenian atau karya dari manusia yang merupakan anggota masyarakat. Perbedaan antara adat, kebudayaan, dan peradaban hanyalah pada istilah kebudayaan dan peradaban. Adapun juga perbedaan antara adat dan kebudayaan. Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah kebudayaan adalah suatu yang bersangkutan dengan konsepsi, yaitu bahwa kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud fisik. Sedangkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Pranata kebudayaan adalah suatu badan organisasi yang berfungsi dalam lapangan kehidupan masyarakat yang khas. Sistem nilai kebudayaan sangat berfungsi sebagai pedoman kehidupan bagi kelakuan manusia. Melalui sistem nilai kebudayaan ini, tata kelakuan manusia atau perilaku seseorang atau perilaku manusia yang tingkatnya lebih konkret, yaitu seperti aturan khusus, hukum, dan norma-norma. Sekian dan terima kasih. Shalom.